Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Iin. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Iin bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Terima kasih Bu ya. Perkenalkan saya Inu Risma. Saya CGP angkatan 10 Bu. Saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Bu ya. Saya di sini saya mau melakukan wawancara kepada Ibu dengan Ibu DRA Supriyatni sebagai Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kecamatan Gancak. Berkenalkan Bu. Terima kasih Bu ya. Di sini saya ada beberapa pertanyaan Bu untuk wawancara pada siang hari ini. Di antaranya seperti ini Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Oh iya, terima kasih Bu Iin. Yang terjadi di suatu lembaga pasti ada yang namanya dilema etika moral dan rujukan moral. Yang dinamakan dilema etika, di mana di situ terjadi peperangan atau kontradiksi antara sesuatu yang benar dan benar. Sedangkan rujukan moral itu sesuatu yang tidak benar dengan yang benar. Tapi antara yang benar dan benar pasti ada yang lebih benar. Nah, itu kita dengan mengidentifikasi, mencari, mendapatkan atau mencari bagaimana sebesar-besarnya untuk bisa mendapatkan suatu fakta atau suatu data gitu. Mendapatkan suatu data dan fakta Ibu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Yang jelas kita harus lebih hati-hati, apalagi dua-duanya itu sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tetapi di antara dua kepentingan tadi pasti ada satu yang lebih besar nilai kebajikannya atau nilai kebenarannya. Pertama kita menganalisis situasi yang menyertai dari masing-masing permasalahan itu dengan seksama. Kemudian kita juga memilih alternatif, jadi kita cari berbagai alternatif dan kita pilih alternatif yang paling benar, yang paling mendukung, yang punya nilai manfaat yang lebih besar. Kemudian kita juga berusaha untuk bisa menemukan suatu solusi. Itu dari awal tadi penyelesaian masalah dulu ya Bu ya, kemudian mengidentifikasi masalah tersebut sehingga bisa memegang teguh kebijaksanaan dari Ibu sendiri ya Bu ya. Terus yang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya ya jelas kita mencari data dengan mengadakan identifikasi agar kita memperoleh data dari berbagai sumber. Kemudian kita mengumpulkan pada kelompok-kelompok yang berkepentingan. Kemudian kita juga dari berbagai diskusi dan rapat koordinasi kita akan mendapatkan data atau masukan-masukan. Kemudian kita akan mencari atau memilih alternatif pemecahan masalah yang paling bagus, yang paling menguntungkan di dalam pemecahan masalah tersebut dan paling sedikit risikonya. Mengidentifikasi masalah dulu, kemudian melakukan diskusi bersama ya Bu ya, dengan berbagai pihak ya. Terus sekali. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut Bu? Hal yang paling efektif ya itu kita dengan menelaah siapa saja yang terlibat dalam dilema itu, dalam dua kepentingan tersebut. Kemudian juga kita
seperti apa atau sifat urgen atau sifat seberapa besar kepentingannya itu kita telaah, kemudian kita mengambil alternatif dengan diskusi sehingga kita dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan situasi dan kepentingan yang terlibat. Yang terlibat itu Bu ya, terus yang bersifat urgent, kasus-kasus dilema, pengambilan alternatif diskusi Bu ya, terus itu mengambil keputusan yang bijaksana. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Tantangan-tantangan yang paling besar yaitu adalah dengan adanya tidak menawarkan solusi yang jelas pada norma etika. Jadi solusinya itu tidak jelas, tidak tepat itu. Kemudian tidak adanya komunikasi yang baik, itu juga merupakan tantangan. Ada lagi Bu? Yang jelas itu Bu. Ini fokusnya di komunikasi Bu ya, harus ada jalinan komunikasi yang baik ya Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalani? Ya, untuk menghadapi suatu masalah dilema etika itu kita mempunyai istilahnya seperti jadwal atau wadah, yaitu melalui rapat koordinasi, sehingga dimana di dalam rapat koordinasi kita dapat mengumpulkan banyak data, kemudian masukan, dan kemudian juga pendapat usul dari dewan guru maupun peserta rapat koordinasi. Kemudian kita juga menggunakan langkah-langkah yang sistematis, yaitu kita mengidentifikasi dulu permasalahannya dengan adanya masalah di dilema etika maupun kebijakan moral tadi. Kemudian kita juga membuat daftar fakta yang relevan dengan yang dilema tadi. Kemudian mengidentifikasi pihak terkait dalam dilema etika. Jadi siapa saja yang terlibat. Kemudian apa saja pilihan dalam solusi tersebut. Jadi solusi itu merupakan kesepakatan bersama atau merupakan keputusan yang dibuat berdasarkan data-data atau fakta-fakta maupun masukan dari berbagai sumber. Mengidentifikasi masalah ya, membuat daftar fakta, terus mengidentifikasi pihak yang terkait, berjadwal itu melalui rapat koordinasi ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini Bu? Kalau siapa saja itu adalah yang jelas adalah stakeholder yang ada di satuan pendidikan, baik itu guru, komite maupun staf dan semuanya yang ada di lingkungan pendidikan, di lingkungan satuan pendidikan, orang tua murid dan sebagainya. Kemudian faktor-faktor yang menjadi pendukung yaitu adalah faktor komunikasi, hubungan yang timbal balik, jadi tidak hanya searah tetapi dua arah, baik dengan dewan guru, dengan komite, dengan orang tua murid. Kemudian tentang posisi atau kedudukan dari masing-masing stakeholder tersebut, misalnya sebagai komite, sebagai orang tua murid, ataupun tokoh masyarakat. Kemudian juga prosedurnya itu melalui informal yang memadai, jadi memberi informasi yang memadai. Stakeholder ya intinya ya, satuan pendidikan kita ya. Harus ada komunikasi juga, kolaborasi mungkin ya Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan,
pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema ini? Ya, yang pertama tentu saja adalah merupakan pengalaman yang sangat berharga. Kemudian kedua, ke depan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Itu harus mengadakan komunikasi timbal balik atau dua arah dengan stakeholder yang ada di satuan pendidikan. Kemudian lebih teliti dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan itu saling menghargai dan tidak merugikan siapa saja. Pengalaman itu ya Bu ya, yang pertama hati-hati dalam pengambilan keputusan, teliti juga Bu bijaksana, ya, bijaksana. Ibu terima kasih Bu ya. Ini pada siang ini saya sudah mewawancarai Ibu. Terima kasih sekali. Sukses selalu ya Bu ya. Iya, sukses juga buat Bu ini ya. Ya, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, selamat siang Ibu. Siang juga. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah benar sehat Bu. Alhamdulillah. Ibu juga toh? Alhamdulillah saya sehat-sehat aja Bu ya. Mohon maaf ya Bu ya, pada siang hari ini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Ino Risma dari TK Negeri Pembina Kecamatan Banjai Bu ya. Saya di sini sedang menjalani CGW Bu ya, calon guru penggerak angkatan 10 yang sedang saya jalani ini, yaitu demonstrasi kontekstual 3.1 wawancara dengan kepala sekolah Ibu ya. Saya akan mewawancarai dengan Ibu Biati, SPD Audit, kepala sekolah dari TK Albidayah Jombang. Adakah waktu untuk saya Bu? Dengan senang hati, monggo Bu Iin. Alhamdulillah Ibu sudah bersedia untuk saya wawancarai pada siang hari ini. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu ya. Di antaranya seperti ini Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral Bu? Ya biasanya dilema etika yang ada di sekolah kami Bu Iin itu keterlambatan siswa-siswi, tapi anak-anak itu masih ingin sekali berangkat sekolah. Iya. Masuk sekolah karena saya ingin tahunnya juga ke sekolah. Iya. Juga biasanya hal-hal sepele itu menjadi bahan perkelahian anak-anak Bu. Ya, di kelas Ibu Oh, ya. di kelas. Sehingga membingungkan, kadang harus diselesaikan oleh para guru, kepala sekolah, dan bahkan melibatkan orang tua. Oh begitu ya. Jadi ada kasus-kasus yang terlambat anak tadi masuk sekolah tapi Tetap ingin masuk. Iya, terus ada perkelahian ya Bu ya di kelas itu tuh padahal hal yang sepele Bu ya. Iya. Nah, yang selanjutnya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Biasanya saya menyelesaikan dilema etika ini dengan rekan sejawat Bu Iya. yaitu para guru di kelas, komite, Iya. juga tidak luput dengan wali siswa Bu Oke ya. Berarti agar pengambilan keputusan kami atau permasalahan yang kami hadapi ini Iya. bisa kita selesaikan dengan bersama-sama dengan hasil keputusan yang sebaik-baiknya. baik, bagus sekali Bu ya, dengan rekan guru, komite, juga orang tua, itu bagus sekali Bu ya. Yang selanjutnya Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu
Biasanya kami dalam menyelesaikan dilema etika itu ada beberapa langkah yang biasa kami lakukan, Bu In. Langkah pertama yaitu mengumpulkan semua informasi yang terkait dengan permasalahan tersebut. Yang kedua, mengidentifikasikan masalah tersebut. Yang ketiga, mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari permasalahan tersebut. Terus untuk selanjutnya, mendiskusikan masalah tersebut dengan teman sejawat. Bagaimana cara menyelesaikannya nanti bagaimana. Terus yang kelima, mengambil keputusan dari hasil Selanjutnya, dari hasil musyawarah tersebut kita buat rencana untuk menyelesaikan mulai dari kapan kita akan menyelesaikan masalah ini. Bagus sekali Bu ya. Yang pertama mengumpulkan informasi, terus mengidentifikasi. Yang ketiga mempertimbangkan dampak keputusan tersebut. Yang keempat berdiskusi dengan teman sejawat. Yang kelima itu mengambil keputusan berdasarkan analisis tersebut ya. Yang keenam itu membuat keputusan tentang Oke Bu ya, bagus sekali. Untuk hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif Bu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang kami rasakan selama ini Bu, itu dalam pengambilan keputusan itu yang pasti harus transparan, harus terbuka. Kalau masalah itu dialami si A dan si B, anak itu kita harus terbuka. Tidak ada pembelaan antara si A dan si B. Kita terbuka, transparan, dan yang paling pokok harus komunikasi dengan orang tua. Karena orang tualah yang tahu akan pribadi anak-anak di rumah, yang selama diajar di rumah nanti dibawa ke sekolahannya. Duduk permasalahannya di situ. Jadi komunikasi yang aktif dan transparan atau terbuka. Seperti itu ya. Komunikasi, terus transparan, kemudian kolaborasi Bu ya antara rekan guru juga orang tua Bu ya. Bagus. Hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu banyak sekali Bu In. Antara dari orang tua, dari siswa itu sendiri, juga dari guru. Karena apa? Jangan sampai kita mengambil keputusan itu merugikan salah satu pihak. Seperti itu. Jadi itulah tantangannya. Orang tua, siswa, guru dan tidak merugikan salah satu pihak. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola Bu ya atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Sebetulnya kalau untuk jadwal dalam penyelesaian dilema etika ini saya tidak ada Bu, kondisional saja. Manakala ada permasalahan yang segera kami selesaikan, kami segera merapatkan diri. Tim kami bekerja, dijadwalkan kapan untuk segera diselesaikan. Tapi dengan catatan harus sesuai dengan prosedur di sekolahan. Bagus sekali Bu ya, ada jadwal kondisional jelas kondisional itu. Yang berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema Bu? Ada, yang pasti ada dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini. Yang jelas yang mendukung kami yang nomor satu adalah guru. Guru. Yang nomor dua orang tua. Orang tua. Yang nomor tiga siswa. Siswa. Lalu kan juga saya Bu, kepala sekolah ini. Kepala sekolah sangat penting perannya. Terus satu lagi Bu komite. Ada karena komite. selama ini kita juga minta dukungan komite. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan di dalam sekolahan, komite kita kita ajak agar segera masalah di sekolah itu terselesaikan dengan baik tanpa ada
yang dirugikan seperti itu, baik itu Bagus. siswa, guru kelas, kepala sekolah, Iya. dan juga wali murid juga tidak merasa disalahkan atau dirugikan. Iya, bagus sekali Bu ya. Merangkul komite itu yang sangat membantu sekali dalam permasalahan ini Bu ya. Selain dari guru, siswa, terus komite tadi ya, tetap merangkul, ada sebuah tim yang sangat kompak sekali. Karena kita nggak bisa sendiri, Bu. Oke ya, bagus Bu ya. Semua hal yang telah saya sampaikan tadi Bu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika Bu? Pelajaran yang saya petik dalam kasus dilema etika ini adalah sebuah keputusan yang terbuka, fleksibel, transparan, dan tidak merugikan di semua lini atau orang-orang yang berkait dengan sekolahan ini. Gitu. Semuanya puas dengan keputusan karena kita musyawarah untuk mufakat dengan adanya dilema etika. Bagus sekali, sangat terbuka, tetap ada komunikasi dengan rekan guru, komite, transparan ya Bu ya, sangat fleksibel, ini yang jelas ya. Saya kira Bu, untuk wawancara pada siang hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih sekali Ibu Ati sudah membantu saya dalam wawancara dengan kepala sekolah ini Bu ya. Sukses selalu untuk Bu Ati. Terima kasih juga Bu Iin sudah memberi kepercayaan pada saya untuk membantu, walaupun itu mungkin jauh dari sempurna apa yang Bu Iin harapkan dari kami, karena kurang pengetahuannya saya, bisa juga mungkin ada benarnya juga semata-mata dari Allah. Hanya doa saya tidak hanya jadi calon guru penggerak, tapi betul-betul jadi guru penggerak di kecamatan. Iya, doanya. Sukses selalu ya Bu Iin. Terima kasih sekali Bu ya. Terima kasih. Semoga apa yang Bu Iin cita-citakan bisa berhasil. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Iin. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Nah, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, bisa perkenalkan Bu ya, nama saya Ibu Risma. Saya dari TK Negeri Pembina Kecamatan Banjar Ibu. Di sini saya sebagai CGP Angkatan 10 Bu ya. Saya ingin mewawancarai dengan Ibu Nurul Hidayah, Kepala Sekolah dari TK Sili Pertiwi Banjar Bu ya. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Sudikah Ibu untuk menjawabnya? Bersedia Bu Iin juga silahkan. Oke, terima kasih Bu ya. Di antaranya pertanyaannya seperti ini Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Ya. Di sekolah kami bisa tahu jika ada dilema ketika ada situasi mana kepentingan atau nilai-nilai bertentangan. Misal, jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah dan itu berdampak pada sekolah, atau ketika ada keputusan sulit yang harus dibuat, kita harus berhati-hati dan mendiskusikan dengan baik Bu. Oke ya, berarti ada di mana ada kepentingan atau nilai-nilai yang bertentangan tadi Ibu ya. Di sini ada siswa mengalami masalah dari rumah atau berdampak di sekolah. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu?
Kami biasanya duduk bersama dengan rekan guru dan membicarakan masalahnya apa. Kami membuat keputusan berdasarkan apa yang lebih baik untuk semua pihak yang terlibat. Ya, masalahnya mempertimbangkan semua aspek-aspek yang Iya. dipertimbangkan dari pendapat dari rekan-rekan guru. Iya. Untuk pertanyaan yang ketiga, Ibu, Iya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Yang pertama, kami kumpulkan semua informasi yang ada, Bu. Kedua, kami mengidentifikasi nilai-nilai yang berketentangan. Terus yang ketiga, kami bicarakan dengan rekan guru untuk mencari solusi yang adil. Setelah itu kami buat keputusan dan menyusun rencana untuk melaksanakannya, Bu. Tadi mengumpulkan Iya. informasi yang Iya. pertama, yang kedua identifikasi Iya. masalahnya tadi, Iya, Bu. yang ketiga membicarakan dengan rekan-rekan Iya. guru ya, Bu ya. Iya. Hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang efektif adalah melibatkan semua pihak dalam diskusi. Memastikan semua orang tahu apa yang terjadi dan membuat keputusan yang jelas dan adil. Keterlibatan dan komunikasi yang baik sangat membantu. Yang efektif ini setelah saya garis besari ya, saya efektif itu melibatkan semua pihak dalam diskusi ya, Bu ya. Memastikan semua orang itu tahu apa yang terjadi, permasalahannya apa. Gitu. Terus hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangannya termasuk menghadapi tekanan dari berbagai pihak, Bu. Kesulitan memuaskan semua orang dan membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan, Bu. Oke, menghadapi tekanan dari pihak ya, Bu ya. Iya. Berarti ada tekanan gitu ya, Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu, Bu ya, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan nanti? Di sekolah kami tidak punya jadwal tetap, Bu Iim. Ya. Tapi kami berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Kami buat rencana, tindakan, dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya berjalan dengan lancar. Berarti bisa jadwalnya tidak, tetapi ya tidak untuk jadwal itu tidak ada dalam terjadwal di sini ya, Bu ya. Terus berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan secepatnya gitu ya, Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini untuk mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema, Bu? Dari TK kami dukungan dari rekan guru di sekolah, adanya pedoman yang jelas dan bantuan dari komite juga, Bu Iim. Jika perlu sangat membantu. Dukungan dari pimpinan dan komunikasi sekolah juga sangat penting. Dukungannya dari rekan-rekan guru ya, Bu ya. Terus dari komite juga. Terus ada jalinan komunikasi yang penting ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika, Bu? Saya belajar pentingnya komunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat, Bu. Kita juga perlu fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada agar keputusan yang diambil tetap
adil dan bermanfaat bagi semua. Iya, oke Bu, perlu fleksibel. Iya. So, dalam setiap menyesuaikan ya keputusan berdasarkan situasi ya Bu ya. Ini juga sangat terbuka dalam komunikasi antara Ibu dengan rekan-rekan guru ya Bu ya. Terima kasih sekali Bu ya sudah meluangkan waktu untuk saya pada siang hari ini, sangat bermanfaat sekali untuk saya Bu ya. Sukses sekali, semoga sukses untuk hari ini juga kedepannya nanti Ibu sebagai kepala sekolah ya Bu ya. Terima kasih sekali, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.